Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, akan menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ketujuh dengan judul Mengajar Para Murid bagian 1. Pelajaran satu pekan ini diambil dari kitab Markus 8, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-38. Kemudian Markus 9 ayat 1 sampai 50. Dari kedua pasal ini, kita akan menyelidiki dan menemukan apa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus untuk dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Bertolak dari dua pasal ini, saya akan mencoba membagi supaya kita dapat lebih mengerti. Yang pertama, kita akan melihat apa permasalahan dari dua pasal tersebut. Kemudian kita melihat apa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus untuk dapat kita aplikasikan untuk hidup kita zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga, kita akan simpulkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat dalam pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan. Kita menemukan ada beberapa permasalahan. Ada 6 saya temukan permasalahan dalam dua konteks ini, dalam dua pasal ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang buta dengan tindakan 2 kali. Seakan-akan Yesus tidak memiliki kuasa. Seakan-akan Yesus kurang memiliki kuasa sehingga dia harus melakukannya 2 kali. Apakah maksudnya? Mari kita temukan nanti jawabannya di pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian kita menemukan permasalahan yang kedua, yaitu Yesus melarang murid-murid untuk tidak memberitahukan kepada banyak orang dan Yesus adalah Mesias. Mengapa? Bukankah seharusnya murid-murid menyampaikan ke banyak orang bahwa Yesus adalah Mesias? Juga kita akan temukan jawabannya di bagian yang kedua. Yang ketiga, Petrus menyela dan menegur Yesus karena Yesus mengatakan dia akan dibawa ke salib, dibunuh, dan bangkit. Tetapi Petrus menegur, mengapa guru mengatakan hal seperti itu? Nanti kita akan temukan jawabannya. Tetapi kita sudah menemukan masalahnya, akar permasalahannya. Baru yang keempat, apa permasalahan yang kita temukan dalam dua pasal ini? Yaitu murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat. Bukankah dia bersama dengan Yesus di atas gunung? Dan bahkan murid-murid melihat ada Elia, ada juga Musa bercakap-cakap dengan Yesus. Bukankah murid-murid sudah melihat Yesus membuat banyak mujizat? Dan mereka sudah bersama-sama selama 3 tahun lebih. Mengapakah murid-murid belum bisa melakukan mujizat? Kemudian kita lihat di poin yang kelima, bahwa murid-murid tidak tertarik tentang penyampaian bahwa Yesus akan dibawa ke salib, dia akan mati dibunuh, dan juga bangkit setelah 3 hari. Murid-murid tidak tertarik, tetapi mereka lebih fokus kepada siapa yang terbesar dari antara mereka. Apakah Petrus, ataukah Yohanes, ataukah Yakobus? Karena mereka menganggap Yesus akan diangkat menjadi raja. Saudaraku, kemudian kita menemukan bahwa ada masalah, yaitu ada menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Yaitu anak-anak yang disesatkan. Dan orang yang menyesatkan dikatakan dengan tubuh yang sehat, dia akan dilemparkan ke api neraka. Sekarang mari kita temukan jawabannya dari setiap permasalahan tersebut. Mari kita lihat apa penjelasan Yesus. Kita temukan yang pertama, bahwa penyembuhan dengan 2 tindakan ini merupakan pelatihan para murid tentang tibanya kematian dan kebangkitannya. Sebenarnya Yesus ingin menuntun murid-murid supaya mengetahui misi Yesus ke dunia ini bukan hanya memberi makan 5.000 orang, bukan hanya memberi makan 4.000 orang, bukan hanya membuka mata yang buta, bukan hanya memberikan pendengaran bagi yang tuli dan memberikan berkata-kata kepada yang bisu, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia. Kemudian kita temukan dalam permasalahan yang kedua, bahwa tidak menceritakan Yesus adalah Mesias. Bukankah seharusnya tugas murid-murid untuk menceritakannya?
dan tugas kita juga pada saat sekarang ini. Bukankah seharusnya Yesus senang bila orang tahu bahwa dirinya adalah Mesias yang diurapi? Saudaraku, ternyata di zaman itu kata Mesias adalah mempunyai nuansa politik untuk menggulingkan pemerintahan Roma. Dengan hadirnya Yesus, orang-orang Yahudi yang selama ini telah dipimpin dalam pemerintahan Romawi, mereka menganggap bahwa Yesus adalah sebagai penolong mereka yang akan menjadi raja, yang akan melepaskan kesusahan mereka, karena Yesus dapat memberikan makan, tentu tidak perlu lagi bekerja. Yesus dapat memberikan kesembuhan bagi yang sakit, tentu tidak perlu lagi tabib. Mereka ingin Yesus menjadi raja, tetapi Yesus tidak mau nuansa seperti ini. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesus melarang agar murid-murid menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias, supaya tidak digoreng oleh politik di zaman itu. Kemudian kita menemukan Petrus menegur Yesus karena salib. Mengapa? Ternyata di zaman itu salib adalah merupakan metode eksekusi yang paling kejam dan memalukan dan mengidentifikasi, ditindas. Petrus tidak mau gurunya atau orang yang dia kagumi ada di dalam posisi salib yang hina, yang kejam itu. Itu sebabnya Petrus menarik, tapi Yesus mengatakan, "Nyahlah iblis." Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Dia harus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk mengampuni saudara dan saya yang hidup sampai saat sekarang ini. Kemudian kita temukan dalam pengajaran Yesus dikatakan demikian. Tapi Yesus menyampaikan bahwa para pengikut Yesus dipanggil untuk tujuan memikul salib dan mengikut dia. Dalam paradoks iman Kristen, kehilangan nyawa akan digantikan kemudian. Tubuh yang fana ini walaupun hilang nyawa kita, tapi akan mendapatkan hidup yang kekal saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Kemudian yang keempat, murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak yang kerasukan. Mengapa? Karena murid-murid tidak percaya, kurang iman. Dan bukan itu saja, ternyata ayah dari yang kerasukan ini juga kurang memiliki iman. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Di mana imanmu?" Dari pelajaran ini kita bisa tarik bahwa iman, kepercayaan kepada Yesus adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki saat sekarang. Kemudian yang kelima, murid-murid fokus siapa yang terbesar. Yesus menanggapi masalah ini dengan dua hal. Yang pertama, kalau mau menjadi yang terbesar, harus terlebih dahulu menjadi hamba. Hamba adalah merupakan kasta yang paling rendah. Tetapi dari hamba kita bisa menarik sebuah pelajaran. Seorang hamba menuruti semua perintah yang disampaikan oleh tuannya. Seorang pengikut Kristen, kalau mau menjadi yang lebih besar, juga harus menuruti semua perintah dari Tuhan. Itu sebabnya kalau mau menjadi lebih besar, ingin melihat Bapa, harus percaya terlebih dahulu kepada Dia yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Kemudian menjadi yang terbesar harus percaya terhadap firman-Nya, terhadap perkataannya, terhadap peraturan-peraturannya. Bila kita percaya, maka kita akan menjadi diangkat yang lebih besar dari yang lainnya. Mengapa? Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di surga selama 1000 tahun. Artinya menjadi yang lebih besar, bukan lebih besar di dunia ini, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yang keenam, yaitu ada menyesatkan. Menyesatkan, siapa yang disesatkan adalah anak-anak. Anak-anak melambangkan mereka yang baru percaya. Dan siapa yang menyesatkan akan dibawa kepada api neraka yang menyala-nyala. Yesus menyampaikan suatu teguran atau pengajaran agar para guru dan pemimpin harus bertanggung jawab untuk merawat anak-anak yang baru bertobat dengan perhatian khusus. Bila tidak bertanggung jawab, maka dilemparkan ke api neraka yang menyala-nyala. Untuk itu, dosa harus dihadapi dengan serius, sehingga lebih baik kehilangan tangan, kaki, dan mata daripada berbuat dosa. Daripada kita memiliki tubuh yang sehat
tetapi semuanya masuk ke neraka. Yang disampaikan oleh Yesus adalah lebih baik kehilangan itu semuanya daripada melakukan dosa. Kemudian kita lihat kesimpulan dari pelajaran kita, yaitu Yesus sudah disalibkan. Dia mati dan bangkit mengalahkan maut. Dia adalah Mesias. Masihkah kita ragu-ragu kepada janji kebangkitannya? Masihkah kita ragu-ragu janji keselamatan yang diberikannya? Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kiranya pelajaran ini membawa iman kita lebih percaya kepadanya. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.